主内亲爱弟兄姊妹们早安。 Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jika ai khoi siêu kinh chào phiền ấy chi phí, Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi ini. 如果你等要帶小體嘅將你병冇上來， Kami himbau bagi saudara-saudari yang membawa handphone, kami persilakan untuk di-silentkan terlebih dahulu. 小孩子們可以坐到安靜啊。 Dan kami menghimbau anak-anak supaya dapat menenangkan diri karena kebaktian kita segera dimulai. 世界開銷世界嘅chi phí，世界嘅創第一條嘅詩歌，住在新天中，住在聖殿中。 Kita memulai kebaktian kita pagi ini dengan menyanyikan lagu pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Sekarang thằng song ti cái pháp có linh to前書15章58節。 所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固，不可搖動，常常竭力做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的，直到萬代。阿們。 Firman Tuhan pada pagi ini berbunyi dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. 世界起來條條嘅詩歌係27首嘅詩歌。 Kami persilakan saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian pertama nomor 27. 27首的是個真神之愛。 Pujian nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus putranya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah, manusia
bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Yung yen sedih, yung yen fuyan, tian Sampai se selama-lamanya. tian san Dengan langit sebagai kertas, Tisha pohon sebagai pena, air yang tak sebagai jawab tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Sika jinjan canlit sika oi tokoh. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Ngomun cai tian song tit fu, Bapa kami yang di surga, ngai ten kam chia nyi, kami mengucap syukur kepadamu. ngai ten chan mi nyi, Kami memuji namamu, yin bi nyi chong cho liao ngai ten, karena engkau telah menciptakan kami, nyi ya jin kiu liao ngai ten. bahkan menyelamatkan kami. Cai chu ja su kitu li mien, Di dalam Tuhan Yesus nyi he Kristus, sin kiat ke song ti, engkau adalah Allah yang kudus, tan hai ngai ten he jiu chui ke nyin, tetapi kami manusia berdosa. kiu nyi lien men ngai ten, Kami mohon Tuhan mengampuni kami. jung ja su ke po hiet se chiang ngai ten ji che chui, Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah segala dosa kami. kiu nya ke sin lin chung man ngai ten, Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi setiap si ko ngai kami, ten chau nya ke jin li nang ke kin pai lai jung jau nya ke sin miang. sehingga kami dapat memuliakan nama yang kudus sesuai dengan kebenaran firman. Tian fu song ting ngai ten he kam chia nyi, Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, nyi ji gen tai ling nya ke kau fi 10 kiu nya ne lit si. karena engkau telah memimpin gerejamu melalui 19 tahun. Kinh chào sang ngày tên Thi siung chi mai mun oi ko siung chan mi ni. Kami mau memuji membesarkan namamu pada pagi ini, Di mi tung ko nya ke kau fi nya ke fu jim nang ke chon khoi nang ke jin kiu chui nin. karena melalui gerejamu lah maka Injilmu dapat disebarkan dan dapat menyelamatkan banyak orang. Si to ngày tên ko di ho nya ke jin li Kiranya kami dapat terus belajar firman-Mu, cho nya ho ke hai chi menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu lai yang baik, jung jau nya ke sin miang. untuk memuliakan namamu. Ngày tên kam chia ni kin chao sin me tan tan ngày tên jin ni thi siung chi mai mun tan hai Singapore thi siung chi mai mun ko ji ji chi lai kin pai ni. Kami mengucap syukur karena pagi ini bukan hanya kami orang-orang yang berada di tempat ini yang bersekutu, tetapi ada saudara-saudari kami datang dari Singapura bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Ji chet he nya ke jung jau. Karena semua ini adalah kemuliaan untuk Tian fu Tuhan. ngày tên kau to kin chao sin ke chi fi. Pagi ini kami menyerahkan kebaktian kami ke Mi dalam ji tangan cái Tuhan. chết mu ko ji jung jo nya cái sin miang. Hanya setiap acara kami dapat memuliakan Ta namamu. khoi cái tên nó sim lại thăng nya cái pha. Kiranya Allah membuka hati kami untuk menerima firman. Han mang sin ja su nya cái sin ja su. Bagi yang belum percaya Yesus, kiranya dapat menerima Tuhan Yesus. Sin liao ja su ken ka yu kin loi sim lại si fung ni. Yang sudah percaya, kiranya mereka semakin giat untuk melayani Tuhan. Ngai tên kau to ngai tên to ko. Kami menyerahkan doa ini. Ngai tên kam chia he fung chu ja su ki to miang. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Ngai Yesus. tên sian song chu to bun. Theo Mari kita ha. pertama mengucapkan doa Bapa kami. Theo se ka jung fa ni ti ni ha jung ji ni bun. Pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jung Yau Sung. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Siang Chong. Silakan duduk. Siapa lagi sih kai tu cijin kai kinbun? Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan dengan cara bertanggapan. Si pian jit pak pian. Firman Tuhan diambil dari Mazmur nomor 100. Jika John pian ai tu yung cijin kai fong fak. Kita akan baca Mazmur nomor 100 satu pasal dengan cara bertanggapan hanya dalam bahasa Indonesia. 最後一節是個謝謝圖哦。 Kita baca secara bertanggapan sampai ayat terakhir. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 詩篇100篇。 Mazmur nomor 100. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat membaca firman-Nya. Song ti chúc phúc sika tungko sika metantan sit hang ke kefa tanya ja chonjong ke kefa. Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya, bukan hanya karena kita membaca, tapi karena kita melaksanakan firman-Nya dan menyebarkan firman-Nya. Berikutnya kita kembali memuji Tuhan dengan pujian 227. 227只信227 227 Kita membuka pujian 227. Iman umatnya yang hidup. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya. Bila ku ingat mereka, hati senang
感謝主。 Puji Tuhan. 接下來要獻詩， Berikutnya ada persembahan pujian. 頭下獻詩係加列基督教有慈人， Ada dua pujian. Pertama persembahan dari TK Kristen Kalvari. 佢嘅題目就係我有勝利在主裡面。 Murid-murid TK Kristen Kalvari akan mempersembahkan pujian dengan judul There is a Victory for Me. Ngày tên chiang kita nhịp lời Kepada Siap-siap. murid-murid TK Kristen Kalvari kami persilakan.
Tuhan. Ayat hafalan telah dicetak di dalam buletin gereja pada pagi ini. Sekarang sian yung jini bun poi samha kah le yung hak boy atau kuat ni poi samha kah. Kita akan menghafal 3 kali dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin atau Hakka 3 kali. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tiga, dua, satu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tiga, dua, satu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang yung hak boy lai thuk leong ha cui heo yung fanyi. Kita akan menghafal yang bahasa Hakka 2 kali, yang ketiga kali dalam bahasa Mandarin. 我们要读这个经文，2次用客家话，最后1次用华语。哥林多前书哥林多前书1、2、3。哥林多前書15章58節。所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固，不可搖動，常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的，是到半開。3、2、1。哥林多前書15章58節。所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固，不可搖動，常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的，直到半開。3、2、1。哥林多前書15章58節。所以我們親愛的弟兄們，你們不要堅固，不可搖動，常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的，是到萬代。阿門。阿門。接下來是個ikon Kaufi ke pokok. Berikutnya ada pengumuman dari gereja. Incak lipai kai si fung piao ni ten ko ji kon cai li kai cukam. Jadwal pelayanan bagi yang terlibat dalam pelayanan dapat membaca sendiri dalam buletin yang sudah Oi dicetak. toko oi chun pi chiki.
Yang melayani kami harapkan untuk berdoa mempersiapkan diri. Sika ikon kincak lipai ke toko pokok tijit cuhe hacak lipai yu sinchon lipai. Warta gereja yang pertama, minggu depan akan ada perjamuan kudus. Sito sika ko ji chun pi chiki loi jiap su di kai sinchon. Bagi yang sudah dibaptis, kami persilakan untuk mempersiapkan diri menerima roti dan cawan Tuhan. Tini kincak lipai mo syun lien pan Training guru sekolah minggu ini sementara ditiadakan karena hari ulang tahun gereja. Sipto pannya mo kincak lipai. Demikian juga dengan kelas pembelajaran dasar Alkitab kita tiadakan juga. Tisam sika ai bi likai kensat kaliat kitu kau xiao hok kau ke kau sit toko Warta berikutnya kita akan terus berdoa untuk perencanaan pembangunan kelas-kelas SD Kristen Kalvari. Sito hacak nyet likai sin kung ko ji koi siu. Supaya bulan depan pekerjaan dapat segera dimulai. Tisi sika ai kam cia chu ko ji fon jang sika kai thong kung ka tisiung ji moi chung likai pandan ya kaliat thuk sin kin chong lofi kiten lai to li chamka sika kai chi fi Warta berikutnya kita bersyukur dan memuji Tuhan karena ada saudara-saudari dari Kalvari Pandan Singapura yang datang bersama-sama kita berkebaktian pada pagi ini. 他们是杨传道Simon 祭司跟 Milton 祭司跟他的太太然后那个 Wesley 跟这个 Robin 祭司跟他的太太，他的儿子是 Benjamin Michael Lim 弟兄跟陈志姐妹，请他们站起来Kami persilakan tim dari Singapura untuk berdiri. 感谢主。 Puji Tuhan, terima kasih. Sekali kita toko kah kita cihet fi kita oi hito fiki chong oi cai chon Singapura Kita berdoa karena setelah kebaktian ini mereka akan langsung kembali ke Singapura. Nah, tinggal pokok sikat oli tito li sikat kai lo chi moi pau sin nyet chi moi ji kin chon tien ka ji kin la kai mai chong sikat bi kai kanin toko sito kita ne kanin mi chanin ko di xiong sin jasu. Warta berikutnya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga saudari senior kita Paul Sidnyet. Kita berdoa untuk keluarga mereka supaya tetap dikuatkan. Bagi yang belum percaya kiranya dapat digugahkan untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, kinjau sin juga yu tijit chi chamka chi fi chiang ni ki hi lai Pada pagi ini, jikalau ada di antara saudara yang pertama kali hadir, kami persilakan untuk berdiri. Kami menyambut saudara dengan senang. Kami persilakan yang pertama kali hadir untuk dipersilakan berdiri. Selamat datang dan selamat menyembah Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya adalah persembahan. Kumpulan persembahan. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, kami persilakan untuk tidak memberi dulu, atau yang belum mengerti tentang persembahan tidak perlu memberi persembahan dulu. Sekarang chong si he sampak 54嘅時角，我熱線橋出關理membuka pujian pada nomor 350. Sampai 50首。 Pujian 350. Pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini
seluruhnya untukmu, untukmu ku relakan. Pakai kasihku ini persembahkan padamu. Pakai diriku ini selamanya untukmu, bagimu ku sembahkan. 第一条 pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini jantungku digerakkan, gerakan kasihmu. Pakai kakiku ini tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini selamanya memuji Kristus Tuhan. 向弟兄姊妹們站立起來。 Kami persilakan saudara-saudari untuk berdiri. Samjitsung doxology. Doxology. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala tokoh Mari kita berdoa. ngomun cai tian song tit fu Bapa kami yang di surga, ngaiten chit cai kam chia ni kami sungguh bersyukur kepadamu ni pun leo ngaiten jung jan kai kiu en karena engkau telah memberikan kami keselamatan kekal. cai nya kai tu sen ji ju ja su kitu li mian Di dalam putra tunggalmu Tuhan kami Yesus ni nya Kristus. pun leo ngaiten an to su lin kai en tian Engkau juga telah memberikan kami begitu banyak berkat rohani, ni nya pun leo ngaiten an to nyu ti kai en tian bahkan berkat-berkat jasmani. si to ngaiten kho ji cai li kai si ki hong lai sen fat lai jung jiao nya kai sin miang Sehingga kami dapat hidup di dalam dunia ini dan memuliakan namamu. kita ngaiten tai pun ni fung sian Pada saat ini kami membawa persembahan kami ke kiu hadapanmu. ni jat nap Kiranya Tuhan terima, kiu ni ket chiang Tuhan kuduskan, kiu ni si jung dan Tuhan pakai cai li kai sin kung hong untuk pelayanan di tempat thiết ini. biệt có gì tròn phụ diêm khi kén tổ cao phi chơi lì cái si kia hong Khususnya dapat dipakai untuk memberitakan Injil dan mendirikan begitu banyak gereja di tempat ini. ngày tên xiong xin nhà cái jin hi Kami percaya kepada janjimu mi ji chak nhà hải chi muốn tay lì cái phúng xiên nhỉ với chúc phụ cái tên cái sen phạt bahwa setiap anak-anak yang telah membawa persembahan kepadamu, engkau akan memberkati hidup mereka. thiết biệt nhỉ si giúp ngày tên cái sen phạt và si phúng nhỉ cho phạt chi Kami mohon Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi korban yang hidup, giang nhà cái miệng tết chúng giàu sehingga namamu dipermuliakan. khiu nhỉ chui tăng ngày tên to có Kami mohon Tuhan mendengarkan doa khiu kami. nhỉ sa miệng ngày tên chui Ampuni segala dosa-dosa kami. phúng giả su cái miệng Dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa. Amin. chẳng cho Silakan duduk. si cả ai trong si có Kita kembali memuji Tuhan. nhị khung liệu siêu ấy si có Pujian nomor 206. 206.206
Ni kung liu siu si ko. Kita membuka pujian 206. 從嚟天呢排小孩子們可以慢慢去到旁邊嘅教室。 Setelah kita menyanyi ayat pertama, pada ayat kedua kami mempersilakan anak-anak meninggalkan ruang kebaktian dengan tenang dan tertib. 小孩子去到佢哋嘅教室以後坐長凳嘅弟兄姊妹們可以搬到你嘅書凳嚟坐。 Jadi setelah anak-anak masuk ke dalam kelas mereka, kami persilakan saudara-saudari yang duduk di bangku plastik hijau dapat menempati tempat ya, bangku-bangku kosong yang dibuat dari kayu di depan. 你空了， Kita memuji Tuhan dengan pujian 206. Kugiran Bapakku dalam sorga mengatakan bahwa ya cintaku, firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya ya cintaku. Kugiranlah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ajakku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah ia membuangku, dan ku mau kembali kepadanya bila ku teringat ya cintaku. Kugiranlah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kugiranlah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Kugiranlah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kugiranlah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Chiang cho chiang tene ko di pantau li kai su tena. Kami persilakan saudara-saudari yang duduk di kursi plastik dapat pindah ke kursi kayu, ke bangku kayu yang kosong. Kam chiang. Terima kasih. Tiếp hạ lời sẽ có thằng song ti cái pháp. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Công to he Joshua Jong Chon To. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Joshua Yong. Ki he pandan kaliet. Thụ xin xin kính trong lo phi thong phi cái công giả nó. Beliau adalah pengkhotbah yang datang dari Gereja Alkitab Presbyterian Kalvari Pandan di Singapura. Ki han mang kong to phun siong ki ai tok bisi ka toko. Namun sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, dia akan memimpin kita dalam doa. Ki cái题mục he kam chia chủ. Firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan bertema bersyukurlah kepada Tuhan. Ngày tên chiang cái phụ nhìn xong rồi. Pada hambanya kami persilakan. A very good morning, and I greet one and all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Selamat pagi dan saya menyampaikan salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. And on behalf of the team from Singapore, we rejoice with you on your anniversary. Bersama-sama dengan rombongan dari Singapura, kami bersukacita bersama-sama saudara-saudari dalam acara kebaktian HUT ini. And we thank the Lord that we can be here amongst you to see and witness the faithfulness of God in your midst.
di mana kami bersama-sama dengan saudara dapat menyaksikan kesetiaan Tuhan untuk anak-anaknya dan gerejanya. And this is always an encouragement to us because we are reminded of how the work of God and the word of the Lord is going forth mightily. Dan ini mengingatkan kami bahwa pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan mengalami kemajuan dengan luar biasa. And this is why this morning the topic for our meditation will be thankful unto the Lord. Di mana topik pada pagi hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan. And this is taken from Psalm 100. Ini terdapat di dalam Mazmur nomor 100. But before we look to this portion of scripture, let us also look to the Lord in prayer. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Let us pray. Mari kita berdoa. O Lord our God, our faithful and our gracious God, Oh Tuhan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. we thank Thee how on this Lord's Day morning Thy children can gather in this manner to worship Thee. Kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk menyembah Engkau dalam kebaktian pagi. We thank Thee also for the brethren that Thou hast brought from Singapore. Kami juga bersyukur Engkau telah membawa saudara seiman dari Singapura ke tempat ini. Even though we may be so far apart physically, yet we thank Thee for the union that we have in the Lord Jesus Christ. Walaupun secara fisik kami terpisah jauh, tetapi kami bersatu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. That whether it be in Indonesia or in Singapore, we know that we are serving the same God, the same Lord, and the same Spirit. Dan kami tahu bahwa walaupun di Singapura dan Indonesia tempatnya berbeda, tetapi kami melayani Tuhan yang sama, Allah yang sama, dalam roh yang sama. And we thank Thee that as we gather together this morning, we can again celebrate the anniversary of Calvary Kuburaya. Kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun GAPI Kalvari Kuburaya. Each time we celebrate such an anniversary, it is a reminder of Thy preserving and Thy keeping through the year. Setiap kami merayakan ulang tahun, itu mengingatkan kami, Engkaulah yang menjaga, memelihara, dan memajukan gerejamu ini. And through the past year, we have experienced Thy faithfulness and Thy goodness. Dan di mana pada tahun-tahun yang telah berlalu, kami mengalami kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. How Thou hast not only preserved this church, but has also helped this church to grow. Engkau bukan hanya memelihara gereja ini, tetapi juga Engkau membantu gereja ini untuk bertumbuh. We thank Thee for the recent installation of the session. Kami bersyukur untuk penetapan para diaken. We thank Thee for the ordination of Reverend Peter last year. Kami juga bersyukur untuk penabisan dari Pendeta Peter tahun yang lalu. And with this new session that has been installed, may Thou grant the leadership, the wisdom to guide and to lead this church and to account for this church that Thou hast entrusted to them. Kami berdoa supaya dengan penetapan para diaken, gereja ini dapat dituntun lebih baik lagi dalam melayani dan bertanggung jawab kepada Engkau atas tugas yang sudah Engkau percayakan. And we thank Thee for the various outreaches to the different places in Sientan, in Parit Nomo Dua, in the different places that Thou hast established Thy work. Kami juga bersyukur untuk pengembangan pelayanan, bukan hanya di sini tapi juga di Parit nomor 2 Siantan. Kami serahkan semua ini ke dalam pimpinan Engkau. And we pray that Thou will help the ministries to grow. Kiranya Engkau memimpin pelayanan-pelayanan ini dapat berkembang. Send many children, send adults that they would come and hear the gospel. Kirimlah anak-anak, kirimlah orang dewasa supaya mereka bisa mendengarkan Injil. And we pray that Thou will convict the hearts of many who are still lost in sin, that they will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Kami juga berdoa Engkau menggugah mereka yang belum percaya dan masih berdosa supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. We now thank Thee that as we come to worship, we can also open the sacred pages of Thy holy word. Kami juga bersyukur bukan kami menyembah Engkau saja, tetapi Engkau juga memimpin kami untuk membuka kitab suci-Mu. And as now we look into Thy word to see how we ought to be thankful, we pray that Thou will speak to us through Thy precious word. Dan ketika kami melihat firman-Mu, kami harus bersyukur dan bukalah lubuk jantung kami, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Use me to speak forth Thy word faithfully. Pakailah saya untuk menyampaikan firman-Mu dengan setia. Use Reverend Peter in the interpretation of the message.
Pakailah pendeta Peter untuk menerjemahkan khotbah ini, and be with every hearer, that we would receive thy word readily, supaya setiap kami yang mendengar dapat menerima firman-Mu. and cleanse us also and wash us of all our sins. Kiranya Engkau membersihkan kami atas semua dosa kami. We commit this time into thy loving hands, praying in Jesus' name. Kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Once again, a very good morning to one and all, and greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sekali lagi selamat pagi dan salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Please open your Bibles to Psalm 100, Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur nomor 100, and allow me to read through this psalm for you. dan saya akan membacakan Mazmur ini untuk kita semua. Psalm 100, a psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorak untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Melayanilah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang telah menciptakan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. As you gather into the house of the Lord this morning, are you thankful? Pada saat engkau datang ke rumah Tuhan pagi ini, apakah engkau berterima kasih kepadanya? You know, there's a hymn that goes that tells us how we must count our blessings. Nah, ada pujian yang isinya adalah kita harus selalu menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan. When we name them one by one, we will see what God has done. Kita harus menghitungnya satu persatu dan melihat apa saja yang Tuhan telah perbuat. There's also a hymn that reflects on the many different things that we can give thanks to God for. Dan banyak puji-pujian yang mengingatkan kita untuk selalu berterima kasih pada Tuhan. And I'm sure as you enter into the house of the Lord this morning, there are many things that we can give thanks to God for. Saya percaya ketika kamu masuk ke rumah Tuhan pada pagi hari ini, banyak yang bisa kita syukuri. We can give thanks for our health. We give thanks for the plants, the roses, the sky, the land. We can give thanks to the Lord for many, many things. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita, atas tanaman, atas binatang, atas semua yang Tuhan telah berikan pada kita. We give thanks for the friends and the family. Nah, kita bersyukur atas teman-teman kita dan keluarga kita. We give thanks to God for this building that the Lord has preserved and that we continue to use for our worship services. Dan kita juga bersyukur Tuhan menjaga gedungnya sehingga kita tetap bisa pakai untuk kebaktian, untuk menyembahnya. There are many things that we can give thanks to God for, and it is right and good to give thanks for these things. Begitu banyak hal yang dapat kita syukuri dan itu adalah baik dan bagus. But as we reflect upon this psalm, do you realize that the psalmist was so focused on one thing that he was so thankful for? Dan kalau kita melihat Mazmur 100 ini, dia begitu fokus untuk satu hal di mana dia sangat bersyukur untuk hal itu. And even as we give thanks for the many things that the Lord has blessed us with, we must not forget to give thanks for this one thing. Nah, banyak hal yang dapat kita syukuri, tetapi untuk yang satu ini janganlah sampai kita tidak tahu. And it is to be thankful unto the Lord that he is our God. Yang artinya kita harus bersyukur kepadanya karena dia adalah Tuhan Allah kita. It is good to remember the many things that the Lord has given to us and that has provided for us, that we might be thankful. Dan kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. But above all these things, we must be thankful that God is our God. Tetapi di atas semua itu kita harus bersyukur bahwa dia adalah Allah kita. You see this expressed in verse 3. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang telah menciptakan
menciptakan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Because He is our God, and we are His people and His sheep, we can enter into His gates and His courts. Karena dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya dan kawanan gembalaannya, maka kita bisa masuk ke dalam rumahnya. And this puts into perspective our thanksgiving. Dan inilah memberikan kita gambaran bagaimana kita bersyukur kepadanya. Because we cannot only thank God when we have the building. Nah, kita tidak hanya bersyukur Tuhan memberikan kita rumahnya saja. If we give thanks to God only when we have the building, what happens if this building is taken away from us? Nah, kalau kita hanya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kita gedung gereja, bagaimana kalau gedung gereja ini diambil? Apakah kita tetap bersyukur? Can we still give thanks to God if we do not have this building? Apakah kita tetap bisa bersyukur kepadanya walaupun kita tidak memiliki gedung ini? We can, because God is our God. Nah, kita tetap bisa karena Dia adalah Allah kita. And there are three things I'd like to share with us this morning. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. And the first thought is the persons of thanksgiving. Yang pertama adalah pribadi yang mengucap syukur. I call this the persons because there are two different perspectives when you think about the persons of thanksgiving. Karena ada 2 pandangan mengenai orang yang bersyukur. You first think of who do you give thanks for? Nah, sekarang untuk siapakah kamu bersyukur? And then you think of who must give thanks. Nah, yang kedua, siapakah yang harus bersyukur? And when you think of who is the one that we must give thanks to God for, we realize it is God that we must give thanks to Him for. Nah, untuk siapa kita mengucap syukur? Ya, pertama-tama untuk Allah lah kita harus bersyukur. Here the Bible used the covenant name of God in verse 1, in verse 2, and in verse 3. The Bible says, give thanks, make a joyful noise unto the Lord. This is the covenant name of God. Nah, di sini dikatakan nama, yaitu perjanjian Allah, yaitu Tuhan, diucapkan di ayat yang pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. And in verse 5 again, the Bible also says, the Lord is good. This is the covenant name of God. Dan di ayat yang kelima juga ada nama Tuhan diulang lagi. Tuhan adalah nama Allah untuk Dia berjanji pada kita. This covenant name means that He is Jehovah. Nah, Tuhan di sini adalah terjemahan dari kata Yehova. When we think of God who is Jehovah, we not only think of God who is the creator and who is sovereign, but we think of the God who has a personal relationship with His children. Nah, ketika kita mengingat nama Yehova, Dia bukan hanya pencipta dan pemilik, tetapi Dia punya hubungan pribadi dengan umatnya. We give thanks to God because He made us. Nah, kita bersyukur karena Dia telah menciptakan kita. But we give thanks to Him because He knows us. Nah, kita bersyukur karena Dia mengenal kita. And He has revealed Himself to us. Dan Dia juga memperkenalkan dirinya kepada kita. He has shown Himself to us where He says, I'm now not far away from you, but I'm so near to you. Dia mengatakan kepada kita, Dia tidak jauh dari kita, tapi Dia dekat dengan kita. This is the covenant God who has a very intimate and personal relationship with His children. Inilah Allah yang telah membuat perjanjian dengan kita, yang punya hubungan yang intim dan dekat dengan anak-anaknya. And this is what we must be thankful for. Inilah hal yang harus kita ucapkan syukur. That now we can know Him and we know Him personally and intimately. Dan kita bisa mengenal Dia secara intim, pribadi lepas pribadi. You have just a new president. Nah, kita di Indonesia baru saja mempunyai presiden yang baru. And you know him. Dan kamu tahu namanya. And he knows you. Dan dia juga tahu kalian. He may know the number of people in Indonesia. Dia pasti tahu jumlah penduduk di Indonesia. But whether you know him intimately and personally, individually, that's a different thing. Apakah kamu mengenal dia secara pribadi dan dia mengenal kamu secara pribadi, itu hal yang lain. The way he knows his children will be different from how he knows his citizen. Nah, dia mengenal anaknya itu berbeda dengan dia mengenal penduduknya. But the Bible now tells us it is not only God who has made us, not only that God has made us, but that we are His people and we are the sheep of His pasture. Dan dikatakan bukan hanya Allah pencipta kita, tetapi kita ini umatnya, bahkan kawanan gembalaannya. And when we think of the God whom we must be thankful for, isn't it true that we can give thanks to God in and of Himself? Nah, kita ingat akan Allah, kita dapat bersyukur karena Allah itu sendiri. Of course, when we look at the works of God, we are thankful. Nah,
Tentu saja ketika kita melihat ciptaan Allah, kita bersyukur atas ciptaannya. But sometimes we may not be able to fully understand His works. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti akan ciptaan Tuhan. We may even misinterpret His intentions and His Nah, purpose. kita kadang-kadang itu salah mengerti akan tujuan Allah. And so if we thank God for health, what happens if we fall sick? Nah, kita bersyukur atas kesehatan kita. Bagaimana kalau kita sedang sakit? If we do not understand that God is a good God, that all things work together for good, sometimes we might become bitter. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak ingat Allah itu baik, segala sesuatu dikerjakannya untuk kebaikan kita. Waktu kita sakit, kita menjadi begitu sedih. But if we remember that God is faithful, Tetapi kalau kita ingat Allah itu setia, that He is the covenant keeping God, even if we lose our health, we can still say, I thank God because He is my God. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati perjanjiannya. Walaupun dalam keadaan sakit, kita tetap bersyukur kepadanya. You know, dear friends, if you are a child of God, Nah, saudaraku sekalian, kalau engkau itu sudah menjadi anak Allah, everything in this life and this world can be taken away from you, but one thing can never be taken away from you, and that is your relationship with your Heavenly Father. nah sekarang semua yang kita miliki bisa saja diambil dari kita, tetapi satu hal yang tidak bisa diambil adalah hubungan kita, yaitu dengan Allah sebagai Bapa kita. And even any of these things on this earth, they cannot be touched and removed unless it is granted by the permission of God. Nah, segala sesuatu di dunia ini tidak bisa diubah dan diambil kecuali kalau Tuhan yang mengizinkannya terjadi. This is the God that we must be thankful for. Kepada Tuhan seperti inilah kita harus bersyukur. He hath made us. Dia telah menciptakan kita. He is our creator. Dia pencipta kita. He is powerful, Dia adalah maha kuasa, but He also loves us. tapi dia juga mengasihi kita. But there's a second perspective. Tetapi pandangan yang kedua, Who are the ones who must give thanks to God? siapa yang harus mengucapkan syukur? It is us, His people, and His sheep. Kita inilah yang mengucap syukur, umatnya dan kawanan gembalaannya. Yes, there's a general sense where the whole creation praises God. Nah, memang di sini ada kenyataan seluruh ciptaan Tuhan memuji nama Tuhan. That's what the psalmist expressed in verse 1. He Itu- says, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Nah, ayat yang pertama, bersorak-sorak untuk Tuhan, hai seluruh bumi. His desire is for the whole earth to praise God. Ini adalah kehendak Tuhan, seluruh bumi menyembahnya. But there's a different way in how the whole earth may praise God and how we would praise God. Ada perbedaan antara bumi yang memuji Tuhan dengan umatnya yang memuji Tuhan. The Bible says that one day every knee shall bow and every tongue will confess that the Lord Jesus Christ is Lord. Di dalam Alkitab dikatakan pada satu hari nanti seluruh lutut akan berlutut, seluruh lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. But not everyone will do so willingly. Tetapi tidak semua mengaku dengan rela. But when His children give thanks to Him, we do so willingly from a sincere heart. Nah, tetapi kalau anak-anaknya yang bersyukur kepadanya itu secara rela karena keluar dari lubuk jantung yang tulus. And that is because we have experienced His goodness, His faithfulness, and His love. Itu karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. It is one thing to say God is faithful. Ada satu hal ketika kita katakan Allah itu setia. It's one thing to say God is love. Satu hal juga kita katakan Allah itu adalah kasih. But it's another thing to say God is faithful to me and that God loves me. Tetapi hal yang berbeda kalau kita katakan Allah itu setia kepadaku, Allah mengasihi aku. God is good, but He's also good to me. Allah itu baik, tetapi pernyataan yang lebih baik adalah Allah itu baik kepada saya. And this morning we are not calling upon people who just merely know that God is good, that God is faithful, that God is love, but that we are calling upon people who have experienced His faithfulness, goodness, and love to give thanks to God. Umat di sini bukan hanya umat yang tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, tetapi umat yang pernah mengalami kebaikan Allah, kesetiaan Allah, dan kasih Allah. Do you know Him personally? Sekarang apakah kamu mengenal Allah secara pribadi? Have you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior? Apakah engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Because if you have not believed in the Lord Jesus Christ, then you can only say that God is good, God is love. Nah, kalau kamu belum percaya Yesus, kamu hanya bisa mengatakan Allah itu baik, Allah itu kasih.
But if you have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, then now you have a personal relationship with God. Tetapi kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, maka kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. You have experienced His love. Kamu telah mengalami kasih-Nya. You have experienced the forgiveness of sins. Kamu telah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. You have experienced this transformation and change in life. Nah, kamu telah mengalami yaitu perubahan kehidupan. And all the spiritual blessings that accompanies this new life. Demikian juga ya semua berkat rohani yang menyertai keselamatan kita. These are the people who must give thanks to God. Inilah umat Tuhan yang harus berterima kasih kepada Tuhan. So this is the first thing I would like us to think about, the persons of thanksgiving. Ini adalah yang pertama, pribadi yang mengucap syukur. But as we think upon the persons of thanksgiving, we now come to the place of thanksgiving. Yang kedua, bukan hanya orangnya yang mengucap syukur, sekarang di tempat mana orang itu mengucap syukur. You see this in verse 4. Kalau kita lihat di ayat keempat, The Bible says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Now in the Old Testament, there was the temple. Di zaman perjanjian lama ada bait Allah. And by the time of Solomon, and Solomon will come later, but by the time of Solomon, when you think about the temple, there are various gates or doors. Nah, bait suci yang dibangun Salomo itu ya, bukan hanya ada bait sucinya, tetapi begitu banyak pintu-pintu gerbangnya. The first gate will be facing the east. All the gates actually in fact face the east. Nah, pintu gerbang utamanya itu menghadap ke timur ya. So when you want to enter, you have to come through the east. Nah, kalau kita mau masuk ke bait Allah, kita harus masuk dari daerah timur. And in the tabernacle and later on the temple, they would have this outer region that is known as the courtyard. Nah, di hadapan kemah suci, bait suci, di pelatarannya ada yaitu lapangan yang ditempatkan di situ mesbah. When Solomon built this courtyard, he expanded it and it later became known as Solomon's porch. Nah, pada saat Salomo membangun bait suci, dia memperluas yaitu lapangan untuk mesbah, dan itu dikenal sebagai lapangan Salomo. It was a very big area. We know that because by the time of the Apostle Peter, there would be even thousands who can gather in this porch area. Nah, pada saat zaman Rasul Petrus itu di situ dikatakan bisa beribu-ribu orang berkumpul di lapangan Salomo ini. And it is in this court where the worshippers can now bring their offerings and their sacrifice and bring it to the priest, where the priest will then offer it unto the Lord. Nah, di tempat itulah umat Tuhan bisa membawa korbannya, membawa persembahannya, diserahkan kepada para imam untuk dikorbankan dan dipersembahkan kepada Allah. But surrounding this court, there is a fence. Nah, tetapi di samping dari halaman bait Allah ini ada yang namanya tembok-tembok ataupun pagar-pagar. In the time of the tabernacle, it would be fenced up with curtains. Nah, pada saat zaman bait suci, mereka itu ada yang namanya pagar tetapi dari kain saja. It would be of such a height where the worshipper from the outside cannot look into the courtyard. Di mana di situ dibangun tembok sehingga orang di luar bait suci ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam bait suci. The only way to see into it is to enter through the gate. Nah, orang yang mau melihat apa yang terjadi di dalam halaman bait Allah, mereka harus masuk ke dalam gerbang bait Allah. And there's a very beautiful picture because once you enter into the gate, there is a bronze laver for a basin for the high priest to wash himself, and then there's also an altar of sacrifice for the burnt offering, the sin offering to be offered unto the Lord. Nah, waktu kita sudah masuk ke pelataran bait suci, di sana ada yang namanya tempat pembasuhan yang terbuat dari kuningan, dan di belakangnya juga ada mesbah yang terbuat dari kuningan, di mana disitulah para imam mencuci tangan dan membakar korban bakaran. And then after that, there will be the temple itself proper. Nah, setelah itu di belakangnya ada bait suci, bangunan itu sendiri. This is where you would have the holy place and the holy of holies. Nah, bait suci juga terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus. For the holy place, only the priests
and the high priest can enter in. The priest will enter in once a week to change the table, the bread or the table of shewbread. Dan di ruang kudus itu hanya para imam dan imam besar yang boleh masuk 1 minggu sekali untuk mengganti roti sajian dan hal-hal yang lain di dalam And bait the suci. priest will also light on the candlesticks. Dan di mana bait suci itu ada lampu, di mana para imamlah yang harus memelihara lampu ini tetap menyala. But for the Holy of Holies, the high priest can only the high priest can enter in, and he can enter in once a year. Di mana ruang Maha Kudus hanya imam besar saja yang boleh masuk, dan itu hanya terjadi 1 tahun sekali. And this is the picture over here. Ini adalah gambaran yang dilukiskan di Mazmur ini. The psalmist says, don't just praise God in your homes. Nah, jangan hanya kamu memuji Tuhan di rumah kamu masing-masing, Enter into his courts. masuklah ke halaman bait sucinya. Don't just stand outside the fence. Jangan hanya berdiri di luar pagar dari bait suci. Enter into his gates and then into his courts. Nah, masuklah melalui pintu gerbangnya dan masuklah ke pelataran bait suci itu sendiri. The temple in the Old Testament was the visible manifestation of the presence of God. Nah, bait suci di zaman Perjanjian Lama adalah menyatakan kepada kita Allah itu menyertai kita. And it means that when you praise God, you draw near to his presence to praise him. Nah, sekarang kalau kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, kita datang mendekatkan diri kepada Allah. Now for us today, our sanctuary is not the same as the temple in the Old Testament. Nah, sekarang ruang kebaktian ini tidak sama dengan bait suci di Perjanjian Lama. But the Bible in the New Testament does tell us to not forsake the assembling together, the gathering together as believers in Christ. Tetapi dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan janganlah kita menganggap remeh orang-orang percaya berkumpul dalam ruang kebaktian. And there's a sense where when we gather together, the Lord is pleased to manifest his presence when we worship him. Nah, ketika umat Tuhan berkumpul di satu tempat, Allah itu senang dan dia akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. This speaks of the importance of gathering to worship. Itu menyatakan betapa pentingnya kita bertemu dalam ruang kebaktian ini. But more importantly, it speaks of the heart that would draw near to God. Yang lebih penting lagi bukan hanya kita hadir, tapi lubuk jantung kita harus lebih dekat kepada Tuhan. When you praise God, don't be satisfied with just praising God from a distance. Nah, kita jangan hanya puas dapat memuji Tuhan dari tempat yang jauh. You know, perhaps by way of illustration or application, sometimes this distance may be where we just give thanks to God in a very passing manner. Nah, kita kadang-kadang hanya mengucap syukur sambil lalu saja. But when we want to give thanks to God, we take the time, we put aside the distraction, we focus our minds, and we rejoice in our hearts in thanksgiving to God. Yang lebih baik adalah kita menyampingkan semua urusan, kita hanya datang ke rumahnya, memuji Tuhan dan menyembahnya. You set aside the time to praise him. Nah, kita itu menyiapkan waktu kita untuk bersyukur kepadanya. You set aside the time to think of his goodness, his faithfulness. Kita juga menyiapkan waktu kita untuk berpikir tentang kebaikan Allah. You dedicate the time to give thanks Nah, to him. kita mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan saja. You know, this is something that we take for granted. Banyak kali kita lalai melakukannya. When something good happens and when it's a blessing, we just say in our hearts, thank God. Nah, kadang-kadang hanya waktu terjadi yang baik-baik saja kita berkata syukur kepadamu Tuhan. Then it's good. Itu memang baik. But you know, in those days when the people wanted to express their thanksgiving, let's say they experience a bountiful harvest, Nah, kalau di zaman dulu orang mau bersyukur pada Tuhan untuk panennya yang berhasil, they have to take an offering and then walk all the way to the temple and then bring their sacrifice and their offerings to the Lord and then express their thanksgiving that it would ascend up to the Lord. nah mereka harus membawa binatang korbannya, binatang persembahannya, jalan begitu jauh sampai di bait Allah, diserahkan pada imam dan imam mengorbankannya, baru ada bau harum yang datang ke hadirat Tuhan. Yes, now we worship the Lord in spirit and in truth. Nah, sekarang memang kita menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. But let us be very sincere and let us draw near to the Lord when we thank him. Nah, sekarang kita harus sungguh-sungguh dan rela datang kepada Allah ketika kita mendekatkan diri kepadanya. Do you draw near to the Lord in thanksgiving? Apakah engkau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur? The idea of drawing near, entering into his courts, means that you also think very carefully, you dedicate that time, you set aside that time
to praise Him. Yaitu kalau kita datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur dan memuji Dia, artinya kita mengesampingkan semua urusan lain, kita hanya datang ke rumahnya untuk bersyukur You padanya. reflect on His work, you reflect on His love, you reflect on His word. Nah, kita ingat kembali bagaimana kasih Allah, pekerjaan Allah dan juga firman Allah. Don't just stand at the gates, Kita tidak hanya datang ke depan pintu gerbang but saja, enter in. tetapi kita harus masuk ke dalam rumah Allah melalui pintu gerbang. I just finished my house renovation, Saya baru saja selesai merenovasi rumah saya, and as I went to my house one day, dan saya masuk ke rumah saya. I met one of my neighbors, Saya bertemu dengan satu tetangga saya, and we introduced ourselves to each other. dan saya memperkenalkan diri dan dia memperkenalkan diri pada saya juga. And then as we were talking, I said, do you want to come and see my new house which I just renovated? Dan saya mengundang dia, mau nggak datang untuk melihat rumah yang baru saya perbaiki. I do not know what the culture is like in Indonesia, but in Singapore, the people are very careful. Nah, di Indonesia saya tidak tahu, tapi di Singapura orang sangat waspada. I say, come and see my house. Dan saya undang dia untuk datang melihat rumah saya. He came and then he stand at the door of my house. Dia datang, dia berdiri di depan pintu rumah saya. And then he didn't want to step in further. Dia nggak mau masuk ke dalamnya. And then from just at the door, he just observed inside. He said, okay, nice. Nah, kemudian dari luar pintu dia melihat, oh bagus. Then I said, come in, come in. Saya bilang, masuk, masuk. Then he maybe took 1 or 2 steps. Dia hanya melangkah 1-2 langkah saja. And then from there, he tried to observe. Nah, dari dalam dia mulai melihat-lihat. I do not know why. Is it afraid of me or something that I will kidnap him? Nah, apakah dia takut bahwa saya akan menculik dia? But I wanted him to come in to see. Saya mau dia masuk ke dalam untuk melihat-lihat. You know, this is one thing that I've also observed when we visit people. Nah, saya juga melihat hal ini terjadi waktu kita membesuk. Again, I do not know what's your culture here, but in Singapore, when you want to visit people, you have to inform them first. Nah, saya tidak tahu di sini bagaimana. Kalau di Singapura, kalau mau berkunjung harus kasih tahu mereka lebih dahulu. And if you don't inform them first, if you show up at their house, usually we would just only stand at the gate and then we say hello to one another. Nah, kalau kita tidak beritahu mereka lebih dulu, kita hanya bisa berdiri di depan pintu mengatakan salam saja. And it's also considered impolite to actually visit without informing people. Nah, memang tidak sopan kalau kita datang tanpa memberitahu. But in the event that you do, you just stand at the gate. Nah, pada saat kita harus datang seperti itu, kita hanya berdiri di depan pintu. There's that kind of distance. Ada satu jarak. When I was in Kenya, it was very different. Saya di Kenya, budayanya beda. You can visit anyone at any time unannounced. Dan di Kenya itu, Afrika, saya bisa mengunjungi siapa saja, kapan saja, tanpa perlu beritahu mereka. And they are very happy to receive visitors. Nah, mereka sangat senang kalau rumahnya dikunjungi oleh tamu. And even if you visit them during their meal time, they will say, come in. And if they are eating, they say, we'll prepare even food for you that you will eat and Nah, join kalau kita us. datang pas jam makan, mereka sedang menyiapkan makanan, mereka datang bilang masuk dan makan bersama-sama dengan kami. You see, if we just say, okay, I visit you, and now the person says, come in, and you don't want to come in, what does that mean? Nah, kalau orang mengundang kamu, menyuruh kamu masuk ke dalam, kamu nggak mau masuk ke dalam, bagaimana yang You're terjadi? actually saying that I'm rushing off somewhere. I don't want to spend so much time talking to you. I just want to say hello, but I want to go off very quickly. Nah, kalau orang mengundang kamu masuk, kamu bilang saya tidak mau masuk, saya hanya bilang halo, saya mau pergi ke tempat lain. But when you enter in, Tetapi kalau kamu masuk ke rumah orang itu, you're now saying that I'm not rushing. nah kamu mengatakan dia saya nggak buru-buru, I want to spend that time communing with you, talking to you, sharing with you. saya punya waktu, saya mau bersekutu dengan engkau, mau berbincang-bincang dengan engkau. And that is what it means also when we enter into the house of God. Ini juga maksudnya kalau kita masuk ke dalam rumahnya Tuhan. The Lord wants us to draw near to Him. Allah ingin kita mendekatkan diri kepada Dia. We know who He is, so we don't have to be frightened of Him. Nah, kita tahu siapa Allah, kita tidak perlu takut kepada Dia. We fear Him, Kita memang ya hormat kepada Dia. but we also love Him. Kita juga mengasihi Dia. But we want to draw near to Him and spend time with Him, rejoicing in His goodness. Kita juga mau ya datang mendekat diri pada Allah untuk menikmati persekutuan dengan Dia. When you enter in, you are not rushing. Nah, kalau kita masuk ke rumah Tuhan, kita tidak boleh terburu-buru. Just like how some people, when they come and worship, they want the worship to be as fast and as quick as possible. Nah, mereka ada sebagian orang datang ke gereja, mereka ingin kebaktian ini cepat-cepat
cepat-cepat selesai. To them, it is just finishing their duty. Nah, supaya mereka datang itu hanya sebagai kewajiban saja. I'm a Christian, so I must worship. Okay, I quickly worship. I finish my duty. I can now go and do my own. Mereka menganggap ini kewajiban, datang sebagai orang Kristen, berkebaktian, cepat-cepat datang, kewajiban selesai, cepat-cepat pulang. But the worship of God is where we want to rejoice, we want to praise Him, we want to commune with Him. Tetapi menyembah Tuhan itu kita mau memuji Dia, kita mau bersekutu dengan Dia, kita mau dekat dengan Tuhan. You know, one thing I observed when I was in Kenya is that the people really like singing. Nah, saya melihat di Kenya, orang-orang di sana suka menyanyi. And this actually brings us to the third thought. Dan ini adalah pelajaran kita yang ketiga. Because you don't have to actually gather them and compel them to sing, they will just sing. Nah, di Kenya tidak perlu ya kita paksa-paksa mereka untuk menyanyi. Mereka secara spontan bisa menyanyi dengan baik. And at times even after, let's say, our anniversary service and meeting like this, Nah, seperti kalau kita habis kebaktian hari ulang tahun ini, and then after we gather for lunch fellowship, because in Kenya they will also have such lunch fellowship. pada saat setelah kebaktian mereka ada makan siang bersama. You know, there will be people who still continue singing even after the worship service is over. Nah, walaupun kebaktian sudah selesai, ada orang-orang di sana yang terus memuji Tuhan. It is not the church leader says, please sing. Nah, bukan pemimpin gereja mengatakan, terus bernyanyi, tidak. But it's they are just really so filled with rejoicing in their hearts. They want to continue praising God and singing hymns unto the Lord. Mereka itu dengan rela karena mereka punya sukacita dan luluhan jantung dan mereka ingin terus memuji Tuhan. And that's the third thing we want to see. How can we give thanks to God? What is the prescription of thanksgiving? Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana caranya kita memuji Tuhan. The Bible says, make a joyful noise unto the Lord. Yang pertama-tama kita mengatakan kita bersorak-sorak ya kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Then verse 2, the Bible says, come before His presence with singing. Yaitu yang kedua, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Singing is one of the ways where we express our thankfulness, our rejoicing unto the Lord. Kita memuji Tuhan itu adalah satu kenyataan dari lubuk jantung bahwa kita itu bersukacita dan berterima kasih pada Tuhan. Do you sometimes just burst forth with song? Nah, apakah kamu ya tiba-tiba dari mulutmu keluar lagu-lagu? Maybe when you are doing your chores at home, or even when you feel so burdened that the songs of rejoicing, the hymns that you sing in church just fills your mind and you just want to sing unto the Lord. Waktu kamu sedang di rumah dalam hal tertentu, kamu merasa ada gerakan dalam lubuk jantung kamu, tiba-tiba dari mulutmu keluar puji-pujian untuk memuji Tuhan. It is a very wonderful way of praising God. Ini adalah cara yang luar biasa kita bisa memuji Tuhan. It is a way of expressing our thankfulness. Itu adalah cara kita mengekspresikan rasa syukur kita. You sing as that rejoicing and the thankfulness unto the Lord. Kita menyanyi karena kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. You know, and oftentimes we can learn very much from the children. Nah, banyak kali kita bisa belajar dari anak-anak. In just the freeness and the sincerity in how they sing. Nah, mereka itu memuji Tuhan dengan bebas dan memuji Tuhan dengan begitu tulus. But not only do we sing, the Bible also says in verse 2, serve the Lord with gladness. Nah, bukan hanya kita menyanyi memuji Tuhan, di ayat 2 dikatakan layanilah Tuhan dengan sukacita. One of the ways of expressing our thanksgiving is in serving Him. Nah, caranya kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan cara melayani Tuhan. The Lord has done so great things for us. Allah telah melakukan begitu banyak hal-hal besar untuk kita. And our God is the Almighty God. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Isn't it our desire and our privilege to serve Him? Adalah satu ya keinginan kita, adalah suatu kehormatan kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Are you thankful that you are a child of God? Nah, apakah kamu bersyukur kalau kamu itu sudah menjadi anak-anak Allah? Are you thankful that He is your God? Apakah kamu bersyukur bahwa Dia adalah Allah kamu? Then are you serving Him? Apakah sekarang kamu melayaninya? In a church, I wonder how many of you are in areas of service. Nah, di gereja ini saya ingin tahu ya, apakah kamu melayani Tuhan di bidang-bidang tertentu? Can more serve the Lord in different ways? Apakah kamu semua bisa melayani Tuhan dalam hal-hal yang bidang yang lain?
What we often observe in churches, whether in Singapore or in Indonesia, is that there are few who are doing most of the work. Nah, di Singapura dan tempat-tempat yang lain banyak orang tuh takut ya, lebih banyak ya, melayani Tuhan. Maybe you say, I want to serve, but I do not know how or where. Nah, tapi ada orang mengatakan saya mau melayani tapi saya tidak tahu di bidang mana dan di mana waktunya. Then talk to your leaders. Don't wait for your leaders to just approach me. Nobody approach me, so I don't serve. But why not you ask, where are the areas I can serve? Jadi jangan sampai kalian tuh malu-malu, bertanyalah kepada para pemimpin di gereja, di area mana kamu bisa membantu untuk melayani. Service can be from very simple things in helping to move the tables and chairs in this manner, or in other capacities that the church may have need. You serve the Lord. Pelayanan itu sederhana saja, termasuk memindahkan kursi, meja dan sebagainya. Dalam hal-hal yang sederhana kamu bisa terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Service is always an expression of our Nah, thanksgiving. melayani adalah menyatakan bahwa kita berterima kasih pada Tuhan. You're not doing it for people to see, but you're doing it unto the Lord. Nah, kamu bukan melayani untuk dilihat orang, tetapi kamu melayani untuk Tuhan. And as we give thanks to God, there is also the remembering. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus selalu ingat. The impact of remembering is that we not only look back to what the Lord has done, it gives us also that hope for what the Lord will do. Nah, kita kalau ingat, bukan hanya ingat akan hal-hal yang sudah Tuhan lakukan, tapi kita ingat akan janji-janjinya, apa yang akan dia lakukan. That's what the psalmist says in verse 5. Ini yang dilakukan oleh pemazmur dalam ayat yang kelima. He says the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Sebab Tuhan itu baik, di ayat kelima, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. There's a present truth, the Lord is good. Nah, ada satu kenyataan bahwa Allah itu baik. But there's also that hope, His mercy is everlasting. Juga ada pengharapan bahwa rahmatnya, bahwa kesetiaannya itu untuk It gives us selama-lamanya. the comfort and that confidence that as we can give thanks to God today, Nah, we can give thanks to Him tomorrow and in the next year. Itu memberikan kita keyakinan dan penghiburan bahwa pada masa lalu kita bisa bersyukur padanya, masa kini dan masa yang akan datang kita tetap bisa bersyukur kepadanya. A thankful people is a hopeful people. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Oftentimes when we forget the Lord's goodness and His mighty work, that is when doubts may creep into our minds. Nah, ketika kita lupa akan kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, maka keraguan-raguan akan masuk ke dalam lubuk jantung kita. But when your heart is renewed with thankfulness, Tetapi kalau lubuk jantung kita diperbaharui dengan rasa-rasa syukur, do you realize that it will replace a lot of the fears or the doubts or the worries in your heart? waktu rasa syukur itu timbul dalam lubuk jantung kita, maka dengan otomatis semua kekhawatiran, semua ketakutan akan diusir olehnya. Be a thankful people. Jadilah umat yang tahu bersyukur. Be thankful unto the Lord. Bersyukurlah kepada Tuhan. As we celebrate the anniversary of Calvary Kuburaya, we do so with thanksgiving. Nah, waktu kita merayakan hari ulang tahun gereja Kalvari Kubur Raya, kita lakukan dengan rasa penuh syukur. There are many things that we can be thankful for. Begitu banyak hal yang dapat kita syukuri. We see how the children have grown up. Nah, kita melihat begitu banyak anak-anak sudah bertumbuh, Yes, some berkembang. youths have gone other places to study or to work, but we still see some youths serving. Nah, kita melihat banyak ya anak-anak muda sudah meninggalkan Pontianak, pergi ke kota lain untuk bekerja, tetapi di sini juga banyak ya anak-anak muda yang baru yang melayani Tuhan. We see ministries growing. Nah, kita lihat bahwa pelayanan terus berkembang. We see the maturing of the session. Nah, kita melihat bahwa di gereja ini sekarang sudah ada diaken-diaken. But above all, we see that God is still working His mighty work, where the light of the gospel is still shining Di over here. atas semuanya itu kita terus melihat bahwa Tuhan terus bekerja dan Injilnya dapat disebarkan dan begitu banyak orang bisa percaya kepadanya. Be thankful unto the Lord. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. O Lord, our God, Oh Tuhan Allah kami,
We come as thankful people into thy courts and into thy gates this morning. Kami datang sebagai umat yang bersyukur di gerbangmu, di pelataranmu. And we want to come with our thanksgiving and our praise. Kami mau datang dengan rasa syukur dan pujian kepada Engkau. For there are so many things we can give thanks to thee for and rejoice in. Kenapa? Karena begitu banyak hal kami dapat syukuri dan dapat kami bersuka cita atasnya. But above all, we thank thee for thy faithfulness and thy mercies. Ya, di atas semua itu kami bersyukur atas rahmat-Mu dan kesetiaan-Mu. That even through the different adversities and the struggles we may have experienced, thou art still our faithful God. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan, rintangan, tetapi Engkau tetaplah Allah yang setia. And in all things we desire that thy name be glorified and magnified. Di atas semuanya itu kami ingin sekali supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. We thank thee for keeping and preserving this work for another year. Kami bersyukur Engkau telah menjaga pekerjaan-Mu untuk 1 tahun belakangan ini. May thou sustain this work and this ministry in the years ahead, that it can continue to be a faithful witness for thee. Kami berdoa supaya Engkau tetap mempertahankan pekerjaan-Mu ini supaya tetap setia untuk tahun-tahun yang mendatang. Fill our hearts with thanksgiving. Penuhilah lubuk jantung kami dengan rasa syukur. Fill our lips with praise. Dan juga penuhilah bibir kami dengan puji-pujian. We thank thee for all these things. Kami bersyukur atas semuanya ini. Praying in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tiếp hạ lời xin cả ơi chan lip hi lời xin cả chong chui heo cái siko. Kita berdiri, kita akan memuji Tuhan untuk pujian kita yang terakhir adalah nomor 371 sampak chit sip jit siu cái siko. Ngoi chon kong chu fu jim. 371 kita nyanyikan dengan berdiri. 我们站起来，我们唱最后的歌371首。Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi semua dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup geman dan jantungmu. Ku suka mengabarkan Injil Allah yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Nanti Kristi Suka mengabarkan, saking ku kabarkan pada
senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan pada yang Tuhan, pada yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Sika jinjan canlit, sika liang su song ti pun sika kai cuk fu. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Kinto kui pun tha, nen po siu ni mun put tiet to, ka tai ni mun mo fan, fon fon hi hi chai ka jung giao cái miên chien, nyen jung giao bi thoi, khiển piang nen lit, kui pun bi jit Chien ti kai sin, ngobon kai kiu chu, chung kinto, sito jung jan. Dan untuk dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siang Cometo, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.